Ya, selamat siang pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, teman-teman semuanya, kita tadabbur ba'da zuhur ya. Kali ini kita mau lanjutin lagi ya tadi tentang apa yang menjadi tadabbur pagi tadi. Semua karena pikiran, teman-teman. Ya, karena manusia ini kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kan sebagai makhluk yang istimewa dengan akal. Allah berkali-kali mengatakan, berfirman dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang akal. Afala taqilun, afala yatafakkalun, afala taqilun dan sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, para pemirsa yang budiman, otak manusia, pikiran manusia ini tuh ibaratkan kalau komputer tuh CPU-nya. Kalau CPU dari komputernya nggak bagus, nggak mungkin dong komputer itu bisa beroperasi dengan optimal. Ibaratnya komponen dalamnya komputer, CPU itu ibaratnya motherboardnya. Sementara yang otak manusia itu pikiran manusia itu ibaratnya motherboardnya. Ya, motherboardnya. Kalau motherboardnya saja bermasalah, bagaimana komponen-komponennya seperti chip, prosesor, VGA dan sebagainya. Nah, itu penting teman-teman untuk kita kasih tahu ya. Penting memang, karena kalau komponen di dalam CPU-nya aja rusak, nggak mungkin dong CPU itu bisa dipakai untuk menjalankan komputer. Ya, kalau motherboardnya aja nggak bagus, ya bagaimana dengan kinerja prosesornya, chipsetnya dan sebagainya gitu. Nah, sekarang gini, pikiran manusia itu ibaratkan motherboardnya atau CPU-nya dari kita. Kenapa waktu itu saya cerita ya pengalaman saya kemarin? Itu pengalaman yang luar biasa loh. Saya jalan berkilo-kilometer dari Pancoran sampai ke Mampang Perapatan ya. Mana pakai nyasar waktu itu. Nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa haus, karena memang nggak kepikiran. Ana memang nggak kepikiran untuk itu. Saya nggak kepikiran. Kenapa nggak kepikiran? Ya karena untuk apa saya pikirin? Yang penting dalam benak pikiran saya sampai dulu di rumah opung nenek saya. Sekalipun jalan dari rumah bau saya dari Pancoran sampai ke Mampang Perapatan 7 itu ya. Yang penting sampai dulu. Masalah ketika saya udah salam 3 kali dibukain pintunya sama wak saya mendiami rumah nenek saya sekarang, urusan lain gitu. Tapi kan akhirnya sampai juga dan kesoan juga kan, alhamdulillahnya gitu. Baru sampai rumah saya makan pada waktu sebelum Ramadan gitu. Kenapa? Karena saya nggak kepikiran untuk itu ya. Yang paling penting apa? Niatnya untuk silaturahmi. Yang penting pikiran kita selaras dengan niat kita. Gitu loh. Apa yang mama saya sering bilang, orang aja kalau udah banyak gawe, banyak kerjaan gitu ya, makan aja sampai lupa. Ya karena pikirannya nggak kepikiran makan. Karena pikirannya hanya fokus untuk gawe, hanya untuk kerja, nyelesain pekerjaan itu sampai selesai. Udah selesai pekerjaannya baru makan gitu. Itu benar ya mama saya bilang, benar. Saya alami sendiri ya. Jadi semua karena pikiran. Sekali lagi teman-teman, kalau kita memprogram pikiran kita untuk hal-hal yang baik, selaras dengan niat baik kita ya,
Insya Allah yang saya alami itu bisa teman-teman ambil pelajarannya. Contoh, sekarang nih kita puasa Ramadan setiap tahunnya itu di angka 13,5 jam untuk Jakarta ya. Kalau untuk daerah lain bisa bervariasi. Kalau di Aceh itu bisa ya sekitar 14 jam lah, mendekati 14 jam puasanya. Nah, kita puasa berbelas jam. Apalagi Jakarta 13,5 jam dari 24 jam. Nah, kita kan masih punya sisa kurang lebih 9,5 jam atau bahkan hampir 10,5 jam lah katakan ya. Saya nggak jago sih Pak Karim. Kita masih punya sekitar 9,5 sampai 10,5 jam lah ya. Ya taruhlah kita punya 9,5 sampai 10 jam, taruhlah itu sampai 10 jam untuk kita makan, minum dan sebagainya. Kalau kita selama berbelas jam ini ya pikirannya lapar, aus gitu ya, pengen makan ya, pengen minum gitu kan, ya akan lapar, akan kerasa laparnya karena ini semua dari pikiran. Akan kerasa ausnya, apa semuanya dari pikiran. Karena kita memikirkan makan, memikirkan minum, bukan memikirkan ibadah. Kalau kita mikirkan ibadah, lain lagi persoalannya. Kalau kita mikirkan ibadah, mikirkan bagaimana menikmati Ramadan ya, dalam kurun 13,5 sampai 14 jam kita puasa ya. Taruhlah Jakarta 13,5 jam deh. Nggak bakal kerasa laparnya, nggak bakal kerasa aus, gitu. Nggak bakal kerasa capeknya. Capek pasti itu bagian dari hidup, tapi ubah itu dari lelah menjadi lillah, lelahku karena Allah Ta'ala itu. Makanya semua itu terjadi karena pikiran coy ya. Semua itu terjadi karena pikiran ya. Pikiran kalau kita nggak olah, pikiran kalau kita nggak jaga, bisa berabe persoalan. Makanya bulan Ramadan ini kita perlu latihan apa? Latihan jaga pikiran, latihan jaga perasaan ya. Jangan kita memikirkan sesuatu yang tidak gitu loh. Contoh, misalkan saya nih, saya kalau ada asisten rumah tangga kan nggak begitu banyak melakukan pekerjaan rumah, kecuali beberapa lah, itu pun kalau diminta sama mama saya gitu kan. Kalau nggak ada ya saya ngerti lah, saya ngelakuin sebagian, tambah lagi gitu kan. Gitu. Jangan dipikir begitu, salah ya kan. Adanya ART itu justru untuk ngebantu, ngeringanin. Saya jadi terbantu, orang tua saya terbantu, sekeluarga terbantu, kan begitu ya kan. Makanya kalau punya pemikiran, makanya Allah Ta'ala tuh sangat ngelarang kita untuk berpikir negatif. Dimana dalilnya Pak? Al-Quran surah Hujurat ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu inna ba'dakum zonni ismun. Bahwa sesungguhnya, wahai orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari berburuk sangka itu adalah dosa. Sebagian dari berprasangka itu adalah dosa. Ya ayyuhallazina amanu inna ba'dakum zonni ismun. Di hadis pun diperkuat juga tentang peringatan untuk tidak berprasangka buruk. Ya. Artinya kita nih banyak husnuzon aja. Husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada sesama manusia. Kenapa? Orang itu berubah, kawan. Orang itu tidak selamanya tuh sama. Ya.
Orang tuh tidak selamanya sama. Ya, orang tuh berubah. Hanya Allah yang nggak pernah berubah. Tapi kalau manusia berubah, orang bisa jadi, orang yang tadinya baik bisa jadi nggak baik. Orang yang tadinya nggak baik bisa jadi baik. Ya, semua orang termasuk saya, seburuk-buruknya, taruhlah ya, seburuk-buruknya saya misalkan, saya pasti punya hal yang baiknya dong. Seburuk-buruknya orang yang kita anggap buruk, pasti ada hal yang baik, pasti ada sisi baiknya, bener gak? Iya dong. Sebaik-baiknya orang, atau taruhlah sebaik-baiknya saya, pasti punya sisi buruknya. Ada pesawat baling-baling lewat tuh. Ya, sebaik-baiknya saya pasti punya sisi buruk. Sebaik-baiknya orang juga pasti punya sisi buruk. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, teman-teman. Nggak bisa kita mengabaikan ini, gitu. Jadi makanya, ya kalau saran saya sih kurang-kurangilah gitu loh, menilai orang tuh secara subjektif gitu loh, hanya berdasarkan sudut pandang kita aja. Walaupun bias penilaian itu hal yang ya mungkin lumrah gitu loh. Tapi kan jangan selalu kita menilai orang tuh karena bias ini, bias itu, jangan. Nggak boleh. Ya. Udah aja kita berbaik sangka aja sama orang. Gitu. Tapi kalau ada orang yang memang itu berbuat hal sesuatu yang tidak baik, kita wajib untuk mengingatkan, kita wajib untuk menegur. Bukan gak baik menurut kita, tapi gak baik menurut hukum Islam, menurut hukum negara, menurut akal sehat, menurut hati nurani. Kalau memang itu perbuatan tidak baik, ya kita tegur, kita ingatkan. Contoh, kamu mau korupsi, kamu jangan korupsi ya. Kamu jangan durhaka sama orang tua, jangan melawan ibu bapak, ya. Itu kayak gitu. Kamu jangan jangan menjelek-jelekan pemerintahan yang sah, gitu kan. Nah, itu boleh seperti itu, ya. Itu boleh. Tapi kalau nggak bolehnya hanya karena sentimen pribadi, nah itu yang nggak boleh. Jadi teman-teman semua, di bulan Ramadan ini marilah kita menata pikiran kita lebih bagus lagi, lebih oke lagi, lebih mantep lagi, agar kelak nanti setelah Ramadan, sampai bertemu di bulan Ramadan nanti, pikiran kita terbangun, dididik oleh Allah agar kita lebih banyak berpikir hal yang baik, berhusnuzon kepada sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan batas-batas koridor amar ma'ruf nahi mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.